Baik. Udah. Ibu Purti katanya nggak ikut. Ya, Ibu Putih nggak bisa. Ustadz tolong doain anak saya kena demam berdarah, Dewi dirawat. Hai, Iya. Putih. Ya, Ibu, banyak yang kena demam berdarah sekarang ini, Masya Allah. Iya ya. Ya, nyamuknya harus di itu. Panas biasanya demam berdarah muncul. Iya, udah 2 hari. Itu pasti, Bu, kalau nyamuknya itu pasti centil-centil itu, Bu. Terutama sama Ustadz Usman centilnya. Sama dia. Taruh aja di mana. Sama kita musuhan sih, bukan centil orang nyamuknya nyamuk betina. Kan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada satu bangsa yang Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sifat-sifatnya yang buruk kecuali Yahudi. Mungkin Bunda sudah saya forward itu ke Kak Ice, 20 sifat Yahudi dalam Al-Quran. Jadi bukan sekarang saja mereka itu bertingkah ulah. Dari zaman Rasul. Dan Nabi itu mengingatkan, ya Bani Israel, dipanggil dengan nama yang indah. Hai anak-anak Yakub. Tetapi mereka itu memang sudah mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui semenjak 1880 itu Yahudi Eropa, Yahudi Soviet itu berimigrasi besar-besaran ke Palestina pada pemerintahan Al-Ottoman. Akhirnya pada tahun 1904 mereka membuat teror di Palestina. Dan mereka mendapatkan dukungan dari Inggris. Sehingga 1918 terjadi imigrasi besar-besaran di dunia ini. Dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana pun Yahudi itu. Karena Yahudi itu dari abad pertama itu telah terusir. Di mana saja dia berada, tidak disukai. Sekali lagi, di mana saja mereka berada tidak disukai. Walaupun mereka sudah membaur. Karena apa? Sifatnya mereka itu sudah jelas. Nah, oleh karena itu Bunda, hari ini saya mau bicara tentang Al-Quran, tentang sifat-sifat mereka. Sehingga mereka itu 1828 terjadi terorisme pertama di dunia itu Yahudi. Ngebom semua. Nah, akhirnya Inggris pun nggak kuat membiarkan Yahudi itu berada di Palestina dan berantem sama Arab. 1947 dibawa ke PBB, PBB memproklamirkan negara. Mereka itu hanya sedikit saja tanahnya. Nah, lama-kelamaan mereka itu menteror pada tahun 1948 terjadilah peperangan besar-besaran. Didukung oleh siapa? Didukung oleh Eropa. Didukung oleh Eropa. 67, 73 didukung oleh Amerika. Jadi Yahudi sudah bersebar kemana-mana. Sampai sekarang mereka tetap mencaplok. Mereka tidak inginkan Arab ada di Palestina. Itu yang terjadi. Nah, kita dari mana tahu sifat-sifat mereka seperti itu? Dari Allah. Kita beriman kepada Allah.
Oleh karena itu Yahudi itu dibagi 3. Satu, Yahudi yang berada di Palestina semenjak dahulu, ya kan? Semenjak dahulu. Nah, mereka itu tidak menginginkan negara, tetapi mereka tetap tidak mengakui Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka itu yang berada di sana ingin balik ke Palestina. Ingin balik ke Palestina. Tetapi tidak ingin menjadikan negara, itulah ortodok. Nah, yang ketiga ini yang dahsyat ini, namanya Zionis. Zionis. Nah, itu kelompok teroris mereka namanya Hagana. Hagana inilah yang membuat teror di Palestina, pengebuman, penculikan, pembunuhan. Sehingga orang-orang Arab pada 48 itu mengungsi karena diteror terus. Namanya Nakbah. 48 itu. Pengungsian besar-besaran orang Arab. Kemana? Ke Jordan. Kemana? Ke Mesir. Kemana? Ke Syria. Ke Libanon. Karena apa? Rumah mereka sampai sekarang ini seperti itu. Di bulldozer, ya kan, dibom, diteror seperti itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Nah, oleh karena itu Bunda, mari kita lihat Al-Quran. Kita kembali ke Al-Quran. Mari kita lihat Al-Quran, coba lihat yang pertama kali surah An-Nisa ayat 51. An-Nisa ayat 51. Ada Bunda? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi kebahagiaan dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini adalah kelakuannya Yahudi. Ini kelakuannya Yahudi mengatakan, dan dia yang pertama kali menjadikan kesyirikan di muka bumi. Jadi dialah yang pertama kali mengatakan, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang diberi bahagia dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi mereka datang ke Mekah, mereka mengatakan orang-orang Mekah itu benar. Ya kan, walaupun penyembah berhala itu lebih benar ketimbang orang-orang yang beriman itu. Itu pertama kali terjadi kemusyrikan. Nah, apa kemusyrikan pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Pertama kali bangsa Yahudi menjadikan Ijil. Ijil itu apa ya? Anak onta. Anak onta, ya kan, mereka jadikan anak onta sebagai apa? Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi pertama kali manusia yang berbuat berbuat syirik di muka bumi adalah bangsa Yahudi. Jadi dia membuat apa? Membuat anak. Ayatnya itu Bunda. Dona, udah direkam, Don? Udah Tante. Terima kasih, sorry. Iya Tante. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa dialah yang pertama kali menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan.
Jadi pertama kali yang menciptakan kesyirikan di muka bumi adalah siapa? Adalah bangsa Yahudi. Yang kedua, dia angkat lagi Uzair sebagai anak Tuhan. Uzair ibnullah. Waduh, Masya Allah. Uzair ibnullah. Saya lagi cari ini nih, ibnullah. Coba lihat. Dalam surah At-Taubah ayat 30. Batu 9 ya. At-Taubah ya 9, betul 9. Ayatnya 30. 30. Ya. Bentar Ustaz. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani yang menciptakan apa? Uzair anak Tuhan dan Masih anak Tuhan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena Uzair ini nabi. Nabi pinter, ganteng, bagus, akan tetapi diangkat sebagai Tuhan. Akhirnya kaum Nasrani ngangkat juga Isa sebagai Tuhan. Jadi sama. Ini bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu saja. 31, Kak. 31. 31 ya. Mereka Ya. menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhan Ya. Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, jadi ada dua. Bangsa Yahudi pertama kali zaman Musa menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Syirik Tuhan. pertama di muka bumi. Yang kedua, Yahudi menciptakan Uzair sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Nah, ini siapa yang menciptakan? Belum pernah terjadi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, belum pernah terjadi kecuali zaman Musa alaihissalam. Allah rekam dalam Al-Quran, itu tabiat mereka. Yang lebih dahsyat lagi sekarang, mereka menjadikan rahib-rahib mereka adalah Tuhan. Jadi rahib mereka itu punya sekte, banyak sekali sekte mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama, Bunda. Mari kita terus kita ya, coba lihat surah Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat. Sebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan
dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkan, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ini kata Allah, Bu, bukan kata si Usman. Ini kata Allah. Apa yang dikatakan Allah? Dia kurang ajar sama Allah. Ya kan, dia katakan satu, qala Yahud, ya kan, yadullah maghlulah. Tuhan itu pelit. Ya kan, ghullat aidihim wa lu'inu biha. Allah laknat dia. Yang kedua, bukan sekedar itu saja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini bangsa terlaknat. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak yang mereka lakukan. Nanti kita lihat semuanya. Jadi di sini aja udah kurang ajar, tidak beradab kepada Allah. Dan Allah mengatakan apa? Dan dia selalu yuhibbul mufsidin. Selalu menginginkan kerusakan di muka bumi. Ini bukan kata manusia, kata Allah. Dimanapun ada berada dia, pasti terjadi kerusakan. Ya kan? Terjadi ISIS yang ciptakan dia. Terjadi apapun yang ciptakan dia. Ya kan? Perdagangan, urusan dunia yang ciptakan dia. Dahsyat ini bangsa. Sedikit tapi sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Al-Qur'an telah mengatakan ini bangsa luar biasa. Ya kan? Sedikitnya saja dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan dia benci kepada Nabi Muhammad. Itu Yahudi. Ya. Baik, yang ketiga. An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Yahudi ini selalu membuat onar. Yahudi ini yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. An-Nisa ayat 46, maaf, 46 bukan 48, 46. 46. Salah 46. 46. Orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengarkan apa. Mereka mengatakan roh dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ya, jadi orang-orang Yahudi yuharrifudal kalimah, yang pertama dia mengacak-acak Taurat dan Zabur. Jadi Taurat dan Zabur diacak-acak sama tangannya. Wa yaqulu sami'na, dia katakan ya kami dengar, wa asaina. Ya yang penting kan didengar tapi kami enggak bakal ikut. Wasma' ghaira musma' wara'ina. Artinya dia ledek itu. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna kana khairan. Kalau seandainya dia ikuti apa yang diturunkan Allah, pasti dia akan menjadi orang yang baik, tapi sayang dia tidak mengikuti. Dia mendengar tapi dia tidak ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan la'anahumullah bikufrihim. Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan kekafiran mereka. Apa kekafiran mereka? Satu, menjadikan Uzair anak Tuhan sampai sekarang. Yang kedua, mereka mengobok-obok Taurat dan Zabur.
Yang ketiga, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai perantara Tuhan mereka. Nah, itu yang Allah laknat mereka. Ya, terus keempat sekarang. Al-Imran ayat 71. Al-Imran ayat 71. Al-Imran ayat 71. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Iya. Jadi dia tahu. Al-Quran mengatakan sungguh mereka itu mengenal Nabi Muhammad lebih daripada mengenal ayah dan ibunya sendiri. Karena tiap hari dia baca itu Taurat. Dia baca itu Injil. Tapi sayang sekali, mereka baca, mereka ingkari. Itu tadi. Mereka dengar, tapi mereka ingkari. Karena mereka berharap bahwa Nabi Muhammad itu datangnya dari siapa? Nabi Muhammad itu datangnya dari Bani Israel. Tapi datangnya dari Bani Ismail. Mereka ingin bunuh. Jadi pembunuhan terhadap Nabi itu bukan nabinya saja. Orang tuanya Nabi pertama kali Abdullah itu sudah diincar oleh Bani Israel itu yang ada di Madinah. Jadi dahsyat sekali nih bangsa. Jadi Allah itu benar dan maha benar Allah. Ya kan? Apa yang terjadi di sini? Talbisunal haqqa bil batil. Kalian menyembunyikan. Oh, di sini artinya ahli Yahud itu menyembunyikan sesuatu yang benar. Apa? Yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi datang Bunda. Dari Madinah datang ke Mekah. Tanya sama Rasulullah 3 hal. Kalau dia bisa jawab 3-3-nya berarti dia bukan Nabi. Kalau dia jawab 2, dia tinggalkan 1, itu adalah Nabi. Apa yang ditanya? Pertama, yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya tentang ruh. Nabi nggak mau jawab. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. 1. Jadi nggak dijawab sama Nabi. Yang kedua tentang Zulkarnain. Yang ketiga tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu ada dalam surah Al-Kahfi. Padahal dia sudah apa? Sudah mengakui kebenaran itu. Dia balik ke sana. Waduh, ini bahaya ini. Jadi mereka itu tidak mau. Tidak mau ikut. Karena mereka menanti Nabi Muhammad. Itu bahkan mereka itu Muhammad. Begitu. Subhanallah. Mereka menantikan Nabi Muhammad itu akan timbul. Akan dari ratapan mereka. Isa akan turun. Jadi Isa saja dikatakan anak jadah. Isa dikatakan anak jadah sama mereka. Dan siapa lagi? Nabi Muhammad bukan dari dia. Karena bukan dari Bani Israel. Bani Ismail. Nah, jadi Al-Quran ini, Bu. Jadi kita bicara tentang Quran yang bicarakan tentang sifat mereka. Kecuali mereka telah masuk Islam, udah lain itu. Ya kan seperti Maryam Jamila. Itu seorang Yahudi masuk Islam. Dia bongkar semuanya. Dan dia meninggal juga akhirnya dibunuh. Baik, kita terus Bunda. Al-Baqarah ayat 87. Al-Baqarah 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut. Sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa, putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Jadi setiap ada nabi dari Bani Israel sendiri itu. Bukan dari Bani Ismail, Bani Israel. Jadi kalau ada datang setelah Nabi Musa, ya setelah Nabi Musa,
Ya kan, mereka itu adalah orang-orang nabi, datang kepada mereka. Mereka dustakan dan mereka bunuh. Dahsyat ini orang. Siapa yang dibunuh? Zakaria, Yahya, itu dari Bani Israel. Dibunuh oleh mereka. Jadi nabi saja dibunuh sama mereka kalau tidak sesuai dengan rahib-rahib mereka. Ini bangsa menghalalkan darah. Sama dengan ISIS. Menghalalkan darah manusia dengan mudah. Semboyan mereka itu tidak menginginkan bangsa Arab ada di Palestina. Karena Palestina itu adalah tanah keluhuran mereka. Dari mana sejarahnya? Ya kan? Nah, oleh karena itu Al-Quran mengulangi sifat-sifat mereka. Ini loh bangsa yang kalian akan hadapi 560 resolusi dari PBB nggak jalan satupun. Ini bangsa dahsyat luar biasa. Jadi Al-Quran mengingatkan kita, kalian akan didustai, bahkan kalian akan dibunuh. Nabi aja dibunuh, apalagi kalian. Nabi-nabi dibunuh. Ya, jadi nggak bisa dipercaya ini bangsa. Ya, silakan. Al-Baqarah 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika Rasul berhadapan dengan Bani Israel, Nabi ajak dialog mereka. Nabi ajak dialog mereka di di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, ini loh, kalian ini Bani Israel, kalian ini orang-orang mulia, kalian ini cucu-cucunya Nabi semua. Ya kan? Mengapa kalian sampai membunuh? Mengapa kalian sampai membunuh nabi-nabi dan kalian tidak inginkan ini Al-Quran? Al-Quran ini bukankah ada dalam kitab kalian? Namaku, kata Rasulullah, ada dalam kitab kalian. Di Taurat, di Zabur, di Injil itu namaku ada. Min ba'di ismu Ahmad. Ya kan? Nah, karena mereka itu gengsi. Somse, bangsa yang paling sombong di muka bumi. Menganggap orang nggak ada urusan. Nah, itulah yang terjadi, Bunda. Jadi mereka tidak mau mengakui Al-Quran padahal mereka sedang menanti Al-Quran. Mereka tidak mau mengakui Nabi sedangkan mereka menanti Nabi. Bahkan mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, bersyukur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau. Tidak mau, keras hati mereka itu, keras, summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Baik, kita terus. Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 13. 15 ya Ustaz? 13. 13. Tetapi 13. karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Jadi Nabi saja sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan hati mereka itu keras ya Rasul, ya kan? Nggak bakalan mereka itu akan ngikut engkau ya Rasul. Dia sudah acak-acak itu semua tergantung keinginan mereka. Dan mereka akan senantiasa berkhianat. Betul. Berkhianat, perjanjian. Balfour itu dikhianati, PBB dikhianati. Mereka itu hanya berapa jengkal saja dari tanah Palestina mereka dapat dari PBB. Akhirnya mereka kuasai semua, pengkhianatan. Terjadi peperangan, mereka caplok. Ya kan? Nah, seperti itu yang terjadi. Nah. Jadi mereka itu membonceng Eropa. Setelah membonceng Eropa, mereka tinggal itu Eropa. Mereka dirikan negara. Setelah itu mereka mulai Yahudi dari Amerika masuk. Nah, hancurnya Kekhalifahan Ottoman 1923 itu, ya kan, karena musuhnya Ottoman itu pada saat itu Inggris dan Rusia, hancur Kekhalifahan Ottomaniyah itu. Nah, dikuasai oleh Inggris itu Palestina. Tidak dikasih oleh Inggris. Inggris mengasih di Uganda. Akhirnya mereka tidak mau. Tetap mereka ngotot juga. Ya kan? Mereka akhirnya ke sana. Akhirnya Inggris pun banyak jenderal-jenderal Inggris dibunuh. Siapapun yang menolong dibunuh. Ini sejarah, fakta sejarah. Seperti itu. Ini bangsa dahsyat, luar biasa. Menghalalkan segala cara untuk tujuan mereka. Nah, Allah sudah mengatakan fabima naqdihim wa mitsaqahum la'anahum. Allah laknat mereka. Wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras. Zionis. Walaupun di sini Allah mengatakan ada mereka sebagian Yahudi itu ada, yang ortodok dia tidak mau menginginkan karena mereka sudah berada di sana. Dalam Turki Ottomani mereka dilindungi. Seperti itu. Ya kan, Turki Ottomani mereka dilindungi. Nah, apa yang terjadi itu? Yutalli'u ala kha'inatin minhum illa qalilan. Engkau ya Rasul akan melihat pengkhianatan mereka. Itu zaman Nabi, Bu. Nabi dia dikhianatin lebih dari 10 kali. Nabi dikhianatin oleh bangsa Yahudi ini. Pertama, Nabi mengatakan kalian di sini lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian di Madinah. Apa yang terjadi? Rasul setelah 13 tahun di Mekah, Rasul membangun akidah. Pindah ke Madinah. Rasul persaudarakan Ansor dan Muhajirin. Rasul persaudarakan kaum Aus dan Khadraj. Yang tadinya ratusan tahun perang, mereka menjadi damai. Yahudi kesel karena Yahudi yang jual senjata seperti ya. Ketika mereka itu berkhianat, Rasul usir. Tidak boleh di Mekah dan Madinah lagi. Karena apa? Karena ulah mereka. Akhirnya mereka pergi ke Khaybar, Yahudi Khaybar. Mereka lebih dahsyat lagi. Melatih kaum-kaum Quraisy untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Rasulullah serang itu Khaybar. Jadi ini bangsa dari semenjak Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sudah apa? Sudah sangat luar biasa. Al-Quran merekam semua. Loh, kitanya aja bodoh. Orang Arab sekarang itu yang bodoh sekarang. Normalisasi. Ya kan? Dubainya, Emiratnya, Bahrainnya, kemudian lagi Kuwait enggak, kemudian lagi Saudinya. Aduh,
Dia lebih percaya itu Yahudi ketimbang Quran yang sudah bicara tentang hakikat mereka. Bayangkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Baik, kita teruskan. Yang keenam. Sudah ya. Al-Maidah. Ya. Al-Maidah 61. 7 udah Al-Maidah 13. Dan Ya, sekarang 8 tuh Al-Maidah lagi ayatnya berapa Ustadz? itu sebetulnya yang atasnya itu. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 itu tulisan Ustadz tuh Al-Maidah. Iya, salah itu, salah. Kita lanjutkan aja, double. Iya. Double. Jadi Itu sebetulnya itu, Bu. 61. 15, Bunda. 15. Itu bukan 13, 15. Al-Maidah ayat 15. Iya, 15, betul, 15. Itu yang 8 ya. Ya, yang 15. Al-Maidah 15, 13 dan 15. Ya. Ya ahlul kitab. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya, jadi hai ahli kitab, hai orang Bani Israel, hai Yahudi, hai Nasrani, telah datang kepada kalian apa yang kalian sembunyikan. Ya kan, kalian sembunyikan itu Nabi Muhammad. Yang namanya Ahmad, yang namanya Mehmet, kalian sembunyikan itu. Ya kan, jadi mereka ini memang pengkhianat, bangsa pengkhianat. Ini bukan kata saya, Allah yang mengatakan. Ini bangsa pengkhianat. Bagaimana kita, kalau Allah yang menciptakan kita sudah mengatakan ini bangsa pengkhianat, terus kita berbaik-baik, ya Allah, astagfirullah. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Sekali lagi, sebagian kecil dari mereka. Sebagian kecil dari mereka itu ada yang berbuat baik. Ya, baik. Kita terus. Al-Maidah 61. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi daripada kamu dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Munafik. Munafik, Ini pendusta. bangsa munafik. Pendusta munafik. Ya kan? Jadi dia baik-baik sama Arab cuman buat jualin senjata. Arabnya juga bego, 65 miliar dolar beli. Buat bunuhin saudaranya juga di Yaman. Saudi itu. Bayangkan itu. Ya kan Saudi 6 tahun dia perangi Yaman. Akhirnya kalah juga sampai sekarang. Luar biasa. Karena apa? Karena Yahudi ingin menguasai Yaman, gas, dan minyak. Dengan tangan Amerika. Dipakailah tangan Saudi. Kan gila itu. La haula wa la quwata illa billah. Jadi sejarah ini berulang. Sejarah ini berulang. Seperti itulah Al-Quran membicarakan tentang kemunafikan. Idza ja'akum, apabila datang itu Yahudi kepadamu ya Rasul, qalu amanna, kita beriman, kita sama. Ya kan, wa qad dakhalu bil kufur. Padahal mereka itu kufur. Wa qad haraju bih. Enggak bakalan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia beriman kepada Allah. Kemudian 62 Kak. 62 dari tadi. Dan masih Ya, 62. Al-Maidah ya? Ya. Hai orang-orang yang beriman. Ya.
Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Ya, apa yang dimaksudkan haram di situ? Itu pertama kali perbankan di dunia itu Yahudi. Dengan rentenir yang sangat luar biasa. Di Madinah juga begitu. Seperti itu. Nah, jadi mohon maaf. Itulah yang terjadi di dunia ini sekarang. Coba kalau orang udah terlilit dengan utang, wassalam udah, babak belur. Itu konsep Yahudi. Kalau konsep Islam tidak seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itulah. Jadi mereka ini sudah ciptakan dunia seperti itu. Ya, kita lanjut. Bismillah. Ke mana itu? Ke Al-Maidah ayat 82. Ya, Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Ya, bismillah. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani. Terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita. Ya kan? Peringatan kita ini apa? Kalian akan melihat orang Yahudi itu paling dahsyat permusuhannya. Ya kan, hanya sebagian kecil saja dari mereka itu, yang berbuat baik. Ya kan, ada orang-orang yang saya katakan ortodok itu. Ya kan? Dari ortodok itu mereka tidak seperti Zionis. Kalau Zionis ini sudah dahsyat luar biasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita. Apa? Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan ada juga di antara mereka yang dekat kepada kalian. Siapa? Lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Qalu inna nasara, kami ini orang-orang Nasrani. Dzalika bi annahum qissisin. Adanya orang pendeta-pendeta yang baik, adanya rahib-rahib yang mereka tidak sombong. Kalau Zionis sombong. Ya, kita terus. Jadi mereka itu memang membenci kaum muslimin. Yaitu terjadi permusuhan yang dahsyat. Yang lucunya ini Arab nggak baca Quran kali ya. Allah sudah katakan itu akan terjadi permusuhan yang sangat sengit di antara kalian. Dia malah normalisasi, mengakui keberadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itulah memang Allah sedang saring ini. Jadi bangsa Arab itu banyakkan yang asyaddu kufra, paling banyaknya munafik. Itu Al-Quran loh. Itu Al-Quran. Ya kan? Al-A'rab asyaddu nifaqa. Orang Arab itu banyak yang munafik. Itu Al-Quran bukan gitu, saya. ngomong gitu nanti Jadi ada yang marah loh. Gak apa-apa memang. Ini bang Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan itu. Bukan saya yang mengatakan. Al-A'rabu asyaddu nifaqa. Orang-orang Badui itu paling banyak nifaknya. Ini Al-Quran. Dalam surah At-Taubah. Ya kan? Rasul diingatkan seperti itu. Karena apa? Nah, coba aja lihat sekarang. Mereka berpeluk-pelukan dengan Yahudi sekarang. Emirat berpelukan dengan Yahudi. Saudi berpelukan dengan Yahudi. Mesir berpelukan dengan Saudi. Jordan berpelukan dengan Saudi. Hanya siapa? Hanya Syria. Maroko. Maroko sudah mulai masuk. Sudan sudah mulai dapat 15 miliar dolar langsung pelukan. Gila ini. Kalau Tanda akhir zaman bukan katanya.
Iya memang akhir zaman Bu. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ustadz, Ya, Turki, ya Kakanda. Turki Oh, Turki sama juga. agak Nggak ada kalau dia betul-betul mohon maaf, kalau dia betul-betul ingin menghancurkan Nasrani, Yahudi, usir itu dutanya. Ya kan, jangan ada perjanjian dengan siapa? Dengan Israel. Nah, itu ada kedutaan Israel di Ankara, ada diplomatnya, ada ada perdagangan di antara mereka. Jadi munafik. Ya kan, siapa yang tidak? Syria yang tidak. Siapa yang tidak? Tunisia yang tidak. Aljazair yang tidak. Siapa lagi? Iran yang tidak. Irak yang tidak. Seperti itu. Akan jadi Allah sedang filter ini bangsa-bangsa. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk Indonesia nggak mau mengakui. Indonesia top, nggak mau mengakui. Luar biasa. Apapun didesak. Tapi Pak di luar resmi mengakui Pak orang Yahudi boleh masuk. Calling Ya, visa boleh. Iya, tetapi sampai sekarang tidak ada hubungan diplomatik sampai Yang resmi sekarang. nggak ada. Iya, itu kan masih mempertahankan. Kalau masalah bisnis itu dari zaman Pak Harto udah ada bisnis. Dari tahun 78 udah beli kita peralatan-peralatan canggih itu dari Israel. Baik, kita Iya, teruskan. benar, Ustaz. Udah zaman Pak Harto udah ada emang. Udah Jadi ada. Ya. dibahas. Kemudian Al-Maidah udah tadi ya, Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. ayat 5 Ustadz. Ya, Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah itu. iya, Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang Yahudi ini sebagai keledai yang bawa buku. Ya kan? Mereka baca itu nabi, mereka ini tapi mereka nggak manfaatkan. Mereka baca sampai sekarang mereka masih menanti itu nabi. Isa pun masih dinanti oleh mereka. Mereka masih menanti. Ya kan? Tetapi apa? Itulah Al-Quran memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Bagaikan keledai yang bawa buku. Keledai bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Keledai bermanfaat nggak membawa buku itu? Nggak juga. Dia capek. Seperti itu. Subhanallah. Nah, seperti itulah orang Yahudi. Dia baca Tauratnya yang dia udah diobok-obok sama mereka. Ya kan? Dia dustai apa yang mereka tahu. Dia obok-obok dengan apa yang mereka ketahui dan mereka dustakan dengan apa yang mereka baca. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita terus. Kembali ke Al-Maidah. Al-Maidah, ya. Al-Maidah 79. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi mereka itu kalau melihat kemungkaran biasa aja, didiamin aja. Nggak ada urusan sama mereka. Ya kan? Jadi mereka memang pembuat onar. Kanu la yanahuna an munkar fa'alu wala bi'sa ma kanu yaf'alun. Jadi pertama kali yang membuat heroin itu Yahudi. Perdagangan dahsyat itu ya kan oleh mafia-mafia di Amerika Yahudi. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat asal usul daripada perdagangan hebat itu di Amerika, ya semuanya. Walaupun itu dari Meksiko, tetapi bandar-bandar besarnya Yahudi. Mereka yang membuat. Seperti itu. Wala bi'sa masir. La hawla wala quwata illa billah. Al-Maidah 64 Ustaz. Ya, bismillah.
Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Kayaknya udah tadi nih. Udah tadi, udah. Udah ke ini lagi tadi. Anissa. 161 ya? Ya, 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuknya orang-orang yang kafir di antara mereka. Itu Iya. siksa yang pedih. Bunda coba perhatikan ayat ini. Ini kan pada abad ke-6 ya. Al-Quran turun abad ke-6. Pertama kali yang membuat bank itu di mana? Pada tahun 18-an itu Yahudi. Jadi Al-Quran membicarakan ini dari dulu udah makan riba. Itu mukjizatnya Al-Quran. Wa akhdhihimur riba. Mereka itu memang pemakan riba. Padahal mereka tahu riba itu haram. Ya kan, amwalan nas bil batil, dan makan harta orang, licik. Wa atarna lil kafirina minhum adzaban alima. Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini mukjizat Al-Qur'an yang menyatakan, ya kan kita lihat Rothschild, kemudian lagi Soros, kemudian lagi siapa lagi? Itu semuanya pendiri-pendiri manusia-manusia biadab semua, ya kan, perjanji apa namanya, boleh dikatakan perdagangan mereka itu menguasai dunia, dan sampai sekarang, ya kan, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang mereka masih tetap. Apa itu? Penjualan senjata, ya kan. Nah sekarang mereka jualan vaksin. Jadi dahsyat ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Terus, Kak. Ya, Al-Baqarah. 109. Ya, 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi memang Yahudi ini menginginkan kita untuk ngikut mereka. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Coba lihat ayatnya itu. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan kepada kita, kalau kau nggak ikut aku, maka kau akan binasa. Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah. Mereka itu menginginkan kita bergaya hidup dengan mereka. Bergaya hidup dengan mereka, bukan masuk agama Nasrani saja atau Yahudi nggak butuh kita. Tetapi mereka menginginkan kita ini betul-betul mengikuti gaya hidup mereka. Itu yang mereka inginkan. Apa gaya hidup mereka?
Ya kan, kita menghalalkan riba, kita menghalalkan hidup dengan konsumtif, kita melakukan sesuatu hal-hal yang membuat biasa, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi, di dunia ini kalau tidak ikut Yahudi, dimusuhi. Itu kan sekarang begitu. Siapa yang nggak ikut Amerika ya musuh. Seperti itu. Siapa yang nggak ikut Yahudi ya musuh. Ditekan habis-habisan kehidupannya. Nah, jadi ada orang-orang negara-negara yang punya prinsip karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun dia bisa berjalan sendiri, walaupun dia embargo, walaupun dia dibuat susah hidupnya, tetapi punya pegangan Al-Qur'an. Seperti itu. Ketika punya pegangan Al-Qur'anul Karim, mereka tidak akan takut dengan siapapun. Nah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ketika Yaman itu diserang, Amerika dengan tangannya Saudi, dengan tangannya Emirat, dengan tangannya Bahrain, dengan tangannya Sudan masuk ke situ, membunuh bangsanya sendiri, membunuh kiblatnya sendiri, membunuh orang yang bersyahadat, dan mereka nggak akan menang. Padahal mereka nggak punya apa-apa. 6 tahun sudah terjadi pembantaian besar-besaran. Dan PBB tidak bicara apa-apa. Karena PBB isinya Yahudi semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Al-Quran sudah mengatakan, lantar angkal Yahud, tidak akan redha selama-lamanya orang-orang Yahudi. Walan Nasara, dan orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti gaya hidup mereka. Qul inna hudallahu wal huda, katakanlah hidayah Allah adalah hidayahnya. Walani taba'ta ahwa'uhum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Ketika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada engkau ya Rasul pengetahuan, malaka minallahi wali wala nasir, maka engkau tidak akan mendapatkan Allah sebagai wali dan penolong. Jadi kalau kita ikut mereka, ya udah, Allah lepas tangan. Tapi kalau kita ikut Allah, Allah pasti bantu kita. Subhanallah. Ya kan? Itu Yaman lah di bata kita. 6 tahun diperangi oleh koalisi Saudi, Emirat. Itu kan negara hebat-hebat, pakai kapal terbang, tapi sampai sekarang nggak menang-menang. Malah hancur mereka. Puluhan miliar. Karena apa? Karena ada gas, ada minyak di situ. Allahu Akbar. Nah, inilah jahatnya Yahudi itu seperti itu. Dia sekarang ini tidak mau, dia tidak mau dengan tangan mereka. Dia pakai tangan ISIS untuk hancurkan umat. Seperti itulah yang terjadi sekarang. Ya, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 96. Ya. Al-Baqarah 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayah. Kalau kau melihat manusia yang paling rakus untuk kehidupan itu adalah Yahudi. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang Yahudi itu rakus tentang kehidupan. Dia sangat rakus tentang kehidupan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, oh ini loh bangsa yang paling rakus tentang kehidupannya. Ya kan, dia akan mengambil apa saja. Ya kan, dia akan mengambil apa saja yang dihadapinya. Ya kan? Dan wa ammar alfasanah, dia menginginkan hidup ini 1000 tahun.
Ya kan? Dan itu tidak akan melepaskan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala karena kedengkian mereka, kedustaan mereka, kebohongan mereka, kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Kakanda. Ya. 17 ya. Ya, 17. Eh, Al-Imran. Al-Imran 3. 111 Ustadz. Ya. 111. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan Allah. Subhanallah. Coba lihat sekarang itu. Begitu Hamas ya kan menggempur mereka, minta gencatan senjata. Bila ada. Mereka nggak punya apa-apa. Ya kan, lan yadurrukum illa ada. Cuman sedikit. Nggak ada satu kemerdekaan tanpa pengorbanan. Tapi jika mereka memerangi, pasti mereka akan yuwallukumul adbar. Mereka akan tunggang langgang. Nah, kita lihat aja sekarang. Ya kan, begitu ada roket masuk, rudal masuk, waduh, pada jempalitan mereka semua. Masuk ke bunker-bunker. Allahu Akbar. Nah, itu belum dari Hizbullah Libanon. Itu baru Hamas yang diembargo. Saya 2 kali masuk ke Hamas sana, ke Gaza. Masuknya dari Rafah. Rafah itu di mana? Di Mesir. Ya kan, masuknya dari Rafah. Nah, itu ada rumah sakit Islam namanya Rumah Sakit Indonesia di situ. Nah, itu orang Gaza itu sangat luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Hidupnya kesederhanaan. Ya kan, maklumlah banyak yang pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan, oh, orang-orang pemimpin Hamas hidupnya berkorupsi dan itu semua buatan Yahudi semua. Agar kita tidak membantu mereka, na'udzubillah min dzalik. Saya melihat mereka sangat sederhana sekali, makan sangat sederhana sekali, Allahu Akbar. Jadi kita dengan dokter-dokter Mercy itu ada 12 orang, masuk saya sebagai mutarjam. Mutarjam itu sebagai translator. Masuk ke sana, Allah yarham Dr. Yorsi itu dari pagi operasi. Orang-orang yang kena pada 2009 kita masuk di sana itu, Allahu Akbar. Kan banyak dokter-dokter kita itu di sana akhirnya pagi-pagi mau cari makanan. Malam udah ada bom. Pagi-pagi cari makanan. Semua tutup karena masih berantakan. Terus dikasih tahu sama orang yang punya restoran tutup. Mau kemana dia bilang? Vienna, mau kemana? Lama al-futur, saya mau cari futur. Oh, sini. Kita 12 orang sama saya 12 orang dibukain itu restoran, dimasakin sama dia, Bu, dimasakin. Habis dimasakin kita dikasih roti, dikasih macam-macam telur, dikasih apa, full, dikasih apa, enak udah. Kita mau bayar dibilang apa? Nanti bayarnya di akhirat. Al-ajru indallah, al-ajru indallah. Dia katakan apa? Kalian dari negeri kalian jauh ke sini. Dan kami tidak bisa membayar apapun. Kami nggak bisa membayar apapun. Mohon maaf katanya. Seperti inilah keadaan Gaza sekarang ini. Masya Allah. Kita mau beli apa aja nggak diterima duit kita. Indonesia. Lah. Beli segini Bu, ruman, delima, besar. Beli berapa kilo? 3 kilo dibilang. Tahu-tahu dikasih banyak bener kok 3 kilo nggak ditimbang-timbang. Habis kita mau keluarkan uang, enggak. Masya Allah. Bukan sekali 2 kali Bu kita melakukan seperti itu. Jadi mereka ini sangat luar biasa. Dan ingat Imam Syafi'i itu dari Gaza. Imam Tabrani dari Gaza. Jadi orang-orang alim itu banyak dari Gaza. Subhanallah. Nah mereka tuh 2 juta orang diembargo. Nelayan mereka ditembakin.
Ya kan, ke sini perbatasan Israel, ke sini perbatasan sama Firaun. Ya kan, tapi Allah berikan apa Bunda? Subhanallah, kok bisa masuk itu rudal-rudal roket-roket dari Iran? Allahu Akbar. Kok bisa itu? Dari mana terowongannya? Iran bisa sampai ke sana rudal-rudalnya. Dari mana itu? Mana Arab yang memberikan sebutir? Mana Turki? Turki mana Turki? Kalau bicara Masya Allah luar biasa, apa yang diberikan Turki? Apa yang diberikan Saudi? Apa yang diberikan Bahrain? Apa yang diberikan Emirat? Hanya Qatar. Qatar luar biasa. Jadi yang menolong bangsa Arab ini Qatar, Syria, sama Kuwait. Yang lainnya sudah jadi budak Amerika. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita bangga dengan Turki, tapi Turki nggak berbuat apapun untuk Palestina. Hanya ngomong aja. Usir itu kalau bisa, usir duta-duta besarnya. Ya kan seperti itu. Nah, ini sekarang ini hanya tinggal Ramallah dengan Gaza. Yang tadinya Israel itu hanya beberapa kilo, Bu. Kalau Ibu lihat petanya itu sangat mengerikan sekali. Tadinya mereka itu hanya di tengah-tengah padang pasir. Di Haifa. Terus mereka teror terus sampai peperangan 73. Peperangan 48 itu pengusiran ratusan ribu orang-orang Arab. Itu dibom setiap malam. Dibom setiap malam. Diteror setiap malam. Ada YouTube-nya ada itu. Ya kan, jadi dahsyat luar biasa mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bangsa yang seperti ini sudah dibicarakan Al-Qur'an. Ya kan, kita percaya Al-Qur'an atau percaya manusia? Loh, kalau kita beriman kepada Allah, ini Al-Qur'an pegangan kita. Allah tidak mendiskreditkan satu bangsa kecuali Allah lebih tahu dari bangsa itu. Dia lebih menciptakan bangsa itu. Dia tahu sifat-sifat bangsa itu. Kecuali, nah tadi, sebagian kecil dari mereka. Ini Allah mengatakan demikian. Sebagian kecil dari mereka itu ada yang baik. Tidak dipungkiri ada yang baik. Ortodok itu. Ya kan, tapi seortodoknya saja dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Isa nggak mau mengakui. Dia bangsa yang terpilih. Nahnu ahibba'illah. Kami bangsa adalah putra-putranya Allah. Waduh. Jadi kita apa? Cucu apa bukan? La haula wala quwata illa billah. Ya, silakan Kakanda. Sekarang itu Al-Baqarah 11 ya, 100. Ya, Al-Baqarah 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu Iya. hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ya, kita juga ketawa, Ustadz. Iya, makanya. Ini Allah sudah mengatakan kok. Kalau kita percaya sama Allah, apa percaya sama manusia? Ini Allah kan maha adil. Allah itu maha bijak. Allah maha tahu. Ya kan? Ini bangsa dahsyat. Sudah dikatakan kita aja yang masuk surga, yang lain enggak. Gila betul-betul. Kan dahsyat yang seperti ini. Jadi dianggap kita serangga, bah. Jadi nggak bisa mereka itu memanusiakan manusia yang nggak ada. Tidak ada. Jadi di antara manusia itu ada akidah yang boleh lakum dinukum waliyadin. Kita menghargai kemanusiaan. Maka itu Imam Ali mengatakan, kalau engkau tidak seiman kalau engkau tidak seiman kepadaku, maka engkau dalam kemanusiaan. Maksudnya engkau saudara dalam kemanusiaan kepadaku. Kalau dia enggak, dia dikatakan enggak ada yang masuk surga kecuali dia kok. Jadi enggak dianggap yang lainnya, yang dianggap lainnya serangga. Na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahaladzim. Jadi memang dahsyat ini Yahudi. Ya. Dan apa namanya?
Anissa ya Ustaz. Sebentar lagi, sebentar. 113 deh. 113 113. dari Al-Baqarah. Ya, Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Iya. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi mereka itu sama Nasrani nggak cocok. Apalagi sama Muslim. Mengapa sama Nasrani tidak cocok? Karena yang menjadi propaganda Isa alaihi salam sehingga Isa dinaikkan oleh Allah itu Yahudi. Itu Yahudi. Jadi Isa alaihi salam itu sezaman dengan Yahya. Isa di Nasara, Yahya di Bethlehem. Yahya di Darussalam. Yahya itu dibunuh. Dibunuhnya kenapa? Dibunuhnya sebagai mahar. Kepalanya sebagai mahar oleh seorang Yahudiyah. Begini Bunda ceritanya. Jadi ada seorang kaya raya. Punya ponakan cantik luar biasa. Yahudiyah. Terus pamannya datang. Ada apa kau ke sini? Aku mau minjem uang paman. Oh boleh. Ya kan, paman. Mau nggak kau nikahkan aku? Wah, nggak boleh itu. Itu menurut Yahya nggak boleh. Bagaimana aku mengawinkan keponakanku? Ya paman, masa urusan Yahya aja. Yang penting kan kita bersenang-senang, nggak ada urusan sama Yahya. Oh iya dah, oke. Kalau gitu, apa yang kau inginkan dariku? Aku cuma minta mahar aja. Maharnya apa? Sebutkan apa yang kau mau, akan kuberikan. Harta, apa? Gedung, semuanya akan kuberikan. Aku nggak mau itu. Aku hanya mau kepalanya Yahya. Kepalanya Nabi Yahya. Nabi Yahya dikepung, rumahnya digorok. Dan itu menjadi mahar. Sangat luar biasa ini bangsa. Jadi kalau Palestina dibunuh biasa, orang nabinya dibunuh kok. Itu Al-Quran menyebutkan. Kita kembali ke Al-Quran. Bukan kita benci sama Yahudi, bukan. Ini Al-Quran yang membicarakan tentang sifat mereka. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan bangsa ini. Walaupun sebagian Al-Quran menyebutkan mereka ada yang baik. Sebaiknya mereka saja tidak mengakui Nabi Muhammad dan Isa alaihi salam. Itu tadi laisatil nasara ala syai' wa laisatil yahudu. Yahudi mengatakan, ini agama Nasrani nggak ada pegangannya. Kita yang punya pegangan. Begitu juga orang Nasrani. Yahudi juga nggak punya pegangan. Sudah diobok-obok itu semuanya. Jadi mereka berantem. Apalagi dengan Islam. Yang mereka menantikan Nabi Muhammad dari Bani Israel. Ternyata dari Bani Ismail. Lah, mereka nggak suka. Seperti itu. Ya, terus Kakanda. Bismillah. Surat berapa? An-Nisa. An-Nisa 53. An-Nisa 53. Ya. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikannya sedikit pun kebajikan kepada manusia. Orang dulu bilang kalau pelit itu Yahudi. Bahil. Yahudi, Ustaz, bakhil. kalau pelit itu Yahudi, Ustaz. Masih kecil kalau orang pelit ibu saya bilang Yahudi. Kalau Yahudi, jahat betul. Yahudi. Itu dari ayat Al-Quran itu dia, itu ayat Al-Qurannya itu. Pelit, Licik Yahudi kata ibu saya. licik, licik. Licik. Oh, iya, licik, licik. Orang bagaimana nggak licik? Ya kan, Musa dibohongin, nabinya dibohongin, Tuhannya dibohongin.
Saya masih ingat masih kecil tuh ada orang licik itu Yahudi kata ibu saya. Ya, coba lihat Kak, 54 Kak. 54. 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia-Nya yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Iya, jadi ya Bani Israel, ya kan Allah telah memilih ini aku dari Bani Ismail. Kita kan sama-sama dari Bani Ibrahim. Ibrahim punya anak 2, Ishak dan Ismail. Itu paman kalian juga. Ya kan, mengapa kalian ini kok membenci aku? Tuh. Mengapa kalian ini kan kalian tunggu-tunggu itu Nabi. Kalian baca setiap hari. Oh, kalian seperti ini, itu Nabi bicarakan mereka di Madinah. Mengapa mereka itu tersebar seluruh dunia? Karena itulah mereka bangsa yang tidak bisa dipercaya. Jadi di Eropa dimusuhin, dimanapun dimusuhin. Sehingga mereka nempel. Mereka menjadi pejabat-pejabat. Ya kan? Karena mereka sudah tidak bisa dimanapun dimusuhin. Di Jerman dibunuh, dimanapun di Perancis dibunuh. Ya kan? Dalam abad pertama Heraklius dibunuh juga. Karena apa? Mereka eksekutif. Mereka tertutup. Mereka menganggap dirinya paling benar dari yang lainnya. Lain dengan Muslim, kita membaur. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Tidak seagama, tetapi kita masih ada dalam persaudaraan. Karena mereka nggak ada. Karena akidah mereka begitu, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kacau ini. Ya kan, diobok-obok yang tadinya kepada Allah, membersihkan diri. Ya karena sekarang enggak. Udah. Seperti itu dengan rahib-rahib mereka. Jadi agama itu dengan rahib udah. La haula wala quwata illa billah. Nah, oleh karena itu, sadaqallah. Benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an itu dan terulang dan terulang dan terulang. Ya kan? Orang Arab nggak baca Quran, dia bacanya nggak tahulah. Mungkin dia baca inian, apa namanya? Ini apa namanya? Astagfirullahaladzim. Kopingho. Bukan nggak baca Arab, nggak baca ini. Ya, oke. Kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah 65. Al-Baqarah 60. Udah 20, Ustaz. Hah? Udah 20. Al-Baqarah 65 udah? Apa? Al-Baqarah? 65. Belum. Oh iya, oke. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tidak ada satu bangsa yang Allah jadikan monyet kecuali Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ini kan berkebangetan. Kalau Allah sudah mengatakan dia jadi monyet. Jadi begini Bunda. Dengarkan Bunda baik-baik. Dari ayat 40 surah Al-Baqarah, itu sampai ayat 100-an, itu berbicara tentang kelicikan Bani Israel kepada Musa. Di antaranya apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk sabat. Sabat itu artinya dia tidak melakukan kegiatan apapun kecuali ibadah di hari Sabtu. Ya udah oke. Baik. Dia nggak ada kegiatan. Tapi memang dasar Yahudi, dia taruh pancingannya di Jumat malam. Sabtu dia ke sinagog sama Musa alaihi salam. Ke masjid. Terus Sabtu malam baru diangkat lagi itu. Kan kurang ajar itu. Makar. Dia tipu, Tuhannya ditipu. Dia nggak mancing hari Sabtu. Nggak mancing. Tapi Allah jadikan apa? Allah katakan,
nggak usah mancing kau. Ya udah, ya Musa, kita nggak kemana-mana. Kita kita nggak mancing di hari apa? Di hari Sabtu. Tapi ini memang dasar nakal. Ini bangsa nakal, ya kan? Dia taruh pancingannya Bunda di Jumat malam. Sabtu dia pergi sama Musa ke masjid. Nanti begitu selesai, ya kan hari Sabtu itu, Sabtu malam, mereka ambil tuh pancingannya. Tuhan dibohongin sama dia. Subhanallah. Kemarin kita lihat juga sama Musa, ya Musa, kau aja perang aja duluan deh. Entah kalau udah selesai perang, entah kita masuk. Apa yang terjadi waktu zaman Fir'aun? Mereka diselamatkan oleh Musa. Kita kemarin bicara tuh, diselamatkan oleh Musa alaihissalam. Mereka nggak terima kasih sama Musa. Sehingga Allah menyasarkan mereka 40 tahun. Allah nyasarkan mereka 40 tahun di padang pasir. Sehingga Musa meninggal dunia, baru Yusa yang akan masuk ke Palestina. Dan semenjak itu Bunda, mereka itu habis di abad pertama Masehi, di abad kedua Masehi, mereka pontang-panting keluar, dibunuhin. Karena apa? Karena sifatnya mereka yang tidak baik. Jadi itu terus-menerus seperti itu. Sehingga seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, memberitakan hati-hati dengan bangsa ini. Memang ada di antara mereka yang baik, tapi umumnya mereka itu adalah Zionis. Ini bahaya sekali, karena mereka ingin mengacak-acak ini dunia semuanya dengan beberapa gelintir manusia saja. Coba lihat Sorosnya, Rothschild-nya, kemudian lagi siapa lagi tuh? Ada 3 saudara Yahudi semua, dan mereka yang menguasai perbankan, perminyakan, ya kan, bahkan berlian di bumi ini mereka semuanya. Bunda, itulah yang saya dapat sampaikan. Ini Al-Qur'anul Karim. Kita hanya tahu dengan Al-Qur'an, karena Allah yang menggambarkan bangsa ini, ya kan. Ustaz, kalau yang baik ada, tetapi yang baik tetap juga nggak mengakui Nabi Muhammad dan tidak mengakui Isa alaihissalam. Ya kan? Mereka seperti Ustaz, itu. kalau temperi oleh Nazi dibunuhin semua, yang benar dong ya sebetulnya ya. Memang Nazi dendam banget sama dia. Ya coba dibunuhin, habisin semua. Kalau begitu nanti nggak terjadi Al-Quran, Bunda. Tidak terjadi Al-Quran. Nanti Al-Quran berbicara peperangan itu dari situ. Quran kan sudah ada. Quran kan memang sudah ada. Waktu Nazi membunuhi mereka, Quran Bukan, sudah maksudnya ada. Kan? kalau mereka habis di situ, mereka nggak terjadi tidak terjadi negara mereka untuk kumpul. Jadi mereka memang Allah kumpulkan. Allah kumpulkan untuk di situ. Ya kan? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Ya kan? Dan saya apapun yang terjadi di negeri ini, negeri kita tetap tidak mau mengakui tentang negara Israel. Itu yang harus kita junjung tinggi. Ya kan? Betul, Apapun yang terjadi, ditawari apapun, masih tetap itu konsekuennya masih ada, ya kan? Seperti itulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bangsa kita ini, ya kan, untuk istiqomah, tidak mengakui kedaulatan Yahudi. Ya, tidak mengakui kedaulatan Yahudi. Itu. Pak. Ya, nanti kapan-kapan insya Allah. Ya. Kok Yahudi pernah sempat menyembah anak sapi, alasannya apa? Dan ada hubungan nggak sama orang India? Ada hubungan nggak sama orang India yang menyembah sapi juga, Pak? Ada. Betul. Ada ya, Pak ya? Ada hubungan, ada. Panjang lebar itu ceritanya. Jadi nggak apa-apa. Yahudi itu pernah. Dia nyembah sapi, Jadi kenapa, Yahudi Pak? itu pernah. Jadi begini, ketika Musa alaihissalam berpamitan dengan Harun dan kaumnya setelah mereka diselamatkan, Musa mengatakan, aku ingin bertemu kepada Tuhanku selama 30 hari. Akhirnya Musa berangkat. Allah mengatakan, ya Musa, aku tambah 10 hari. Tilka asyaratun kamilah. Jadi 40 hari.
Nah, si Samir ini kurang ajar. Si Samir ini kurang ajar, membuatlah sapi dari emas. Kemudian teknologinya itu dari telapak kakinya malaikat. Itu yang terjadi dalam Al-Quran. Akhirnya sapi itu ketika disembah berbunyi ngaung-ngaung seperti itu. Nah, itulah kesyirikan pertama di muka bumi. Itu pertama kali kesyirikan di muka bumi. Nah, setelah, mohon maaf, setelah terjadi eksodus besar-besaran Yahudi, ya abad pertama itu ke mana namanya ke India. Yahudi itu banyak, ada di Yaman, ada di India. Oh iya. Kemudian ada di Eropa. Eropa paling banyak pada saat itu eksodusnya mereka. Ya kan? India, Yaman, kemudian lagi Iran, Irak. Dulu banyak itu mereka, dan mereka menjadi aman di sana di negeri Islam. Nah, apa yang terjadi? Mohon maaf. Nah, itu salah satu akidah daripada pensucian sapi itu adalah salah satunya dari Yahudi. Oke. Terus sedikit lagi Pak, tadi Bapak bilang ya mereka menunggu Nabi. Nabi siapa yang ditunggu oleh Yahudi Pak? Tadi Bapak sebut lagi ceramah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dia nunggu Mereka juga menunggu Pak? Nabi Muhammad. Iya, nunggu. Tetapi Dia mereka nunggu. tidak mengakui Nabi Muhammad. Iya. Oh tapi Mereka nunggu juga. Isa. Nunggu Isa. Coba lihat mereka itu Muhammad. Tapi tidak mengakui. Nggak mengakui. Yang ada sekarang bukan. Itu kita dari Bani Israel yang akan turun Muhammad itu. Ya bukan dari kaum Ismail. Iya, bukan dari Ismail. Oh lain lagi. Mereka menginginkan Muhammad itu dari Bani Israel. Oh, Nah, gitu. mereka Ya, juga Pak. Terima kasih. mereka juga menanti Isa. Ya, itu Mengapa? ya. Karena Isa yang sekarang ini anak haram jadah. Kurang ajar. Oh, Pak, ada hubungannya sama ini enggak, Pak? Waktu saya ke Israel, saya lihat mereka menyembah dinding. Saya pernah tanyakan ke waktu itu kepada siapa saya lupa saya tanyakan. Itu yang mereka sembah-sembah itu apa sampai ngangguk-ngangguk gitu. Itu mereka, katanya ingin menginginkan supaya tabut keluar. Apa itu maksudnya tabut keluar? Begini, mereka Tabut ingin nanti Isa alaihi salam diturunkan di situ. oh. Isa diturunkan di situ. Jadi Isa alaihi salam akan diturunkan di situ. Tabut itu apa tabut? Tabut itu adalah tempat Taurat. Kotak. Dari kota. Jadi mereka Nabi Allah masih Sulaiman. menginginkan Nabi Allah Sulaiman itu punya tabut. Untuk apa gunanya Pak? Tabut itu adalah Tauratnya yang disimpan di situ. Sama nggak tabut-tabut di Padang itu Mereka tabut? menginginkan Oh, bukan. Tabut keluar di Padang lagi, gitu. itu. Tabut di Padang itu adalah kepalanya Imam Husain. Oh, bukan nggak ada hubungan, nggak ada Pak. Nggak ada. Budayaannya dia ditiru nggak? Iya, nggak. Itu sekarang Taurat sama Zabur itu masih ada, Pak. Taurat Zabur versi mereka. Kalau kita ingin tahu, ingin baca atau bagaimana kan Injil ada. Kalau Taurat sama Zabur ada. Oh, Taurat sama Zabur dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mereka nggak perlu kita masuk agama mereka. Karena mereka nggak butuh kita. Di perpustakaan atau bagaimana? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Dia Nggak tidak ada. ekspansi, nggak. Dia manusia yang terpilih kok. Yang lain nggak perlu. Jadi dari turunan. Dan turunannya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Kayak orang Padang dong. Ya, itu budaya, Bu. Begitu. Jangan sampai orang Ya. Padang dari Yahudi. Ya. Baik, Bunda. Ada lagi? Doa. Ada lagi? Doa. Ustadz, Tidak saya ada? pengen tahu di luar ini boleh nggak Ustadz yang kata Ustadz ngomong Mari kita soalnya baca. bank itu apa haram itu loh Ustadz, yang riba bank. Ya, begini, kalau bank sekarang ini kan konvensional itu dengan bank syariah sama-sama aja. Orang sekarang mohon maaf Bunda,
naruh di bank itu bukan karena mau bunga, karena safety. Karena safety. Betul Ustadz, betul. Ya kan? Sekarang begini Bunda, saya mau tanya. Bunda taruh uang 1 miliar setahun. Sama Bunda beliin tanah 1 miliar tahun depan. Untungan mana? Tanah. Tanah. Untungan tanah. Karena apa? Inflasi. Jadi mana bunganya? Orang nggak bunga kok. Nggak ada Bunganya bunganya. juga kan bank yang nentuin, bukan pemilik uang yang nentuin. Iya makanya bunganya hanya 4%. 4% inflasinya 8%. Nah rugi kita. Jadi maksudnya Ustadz adalah mendingan beli tanah. Bukan maksud saya, kalau kita naruh di bank, mana ribanya sekarang? Iya. Ribanya Jadi mana artinya sekarang? tidak ada riba. Nggak ada riba, orang rugi kok. Iya, Orang malah. rugi. Bunda sekarang taruh uang Hanya 10 pikir miliar. safety ya. Iya, Bunda taruh uang 10 miliar. Tahun depan 10 miliar itu nilainya itu udah berkurang dari 10 miliar. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi nggak ada, Jadi di nggak ada mana riba. ribanya? Kita real Hanya aja. safety, hanya Iya, keamanan. keamanan begitu. Jadi boleh ya Ustadz ya? Jadi boleh dong Pak. Boleh. Makasih Ustadz. Sistemnya Soalnya juga sama. gini, Kita pun jasa kayak bank itu pun nggak dipakai ya Ustadz, karena kita mau keamanan. Kita kan dapat Iya, jasa sekarang bank mau nih. ditaruh di bawah bantal, hilang ntar. Itu dia makanya. Jadi Takut kalau orang takut, bilang Ustadz. Pak, maaf, kalau orang bilang bank itu riba, kita bisa jawab kayak gitu Pak ya. Karena Iya, kalau sekarang ribanya di mana? lebih kecil daripada inflasi gitu aja Iya, alasannya Pak. Jauh ribanya nih. di mana? Kalau Sekarang Anda aja mengatakan jasa banknya tuh riba jauh. itu ada kelebihan. Kecil banget. Riba itu Ya, ada makanya kelebihannya. sengaja jadi Sekarang riba katanya. mana dia ribanya? Kalau dibilang riba itu harus ada. Kan riba itu ata'afan mudha'afan. Ya kan ata'afan mudha'afan berlipat ganda. Gitu. Melipat ganda. Lain Bunda pinjemin emas 10 gantinya 12. Nah, itu riba jelas karena Iya, emas. Jelas. Ya jelas Ustadz, jelas. Soalnya masih itu ada rancu. kelebihan. Kalau uang taruh 1 miliar tahun depan berkurang itu uang kita. Kita nggak dapat apa-apa dari Iya, bank. banget. Deposito Ya, gimana kita nggak dapat Ustadz? apa-apa dari Iya dari sama, bank. deposito juga gitu. Cuman berapa persen? Oh, Kecil jadi Bu, sama- kecil sama aja banget dibandingin kecil ya? dengan usaha kecil, kecil banget. Karena itu dan kita nggak pakai kok apa jasa Mereka bank. lagi yang menentuin berapa mau mereka mau kasih kita. Iya, Bukannya kita kita yang hanya- minta. Katanya itu Ustadz katanya Ya. ijab kabulnya harus ada Ustadz. Kita niat untuk menitipkan keselamatan gitu, betul nggak Ustadz? Jadi Ya, begini, makanya. kita naruh di bank itu hanya untuk safety, Iya. bukan untuk riba. Karena untuk Niatnya ya. riba dari mana? Allah Orang Maha ibu taruh, mengetahui. ibu taruh 1 miliar tahun depan, ibu berkurang kok uangnya. Nilai ya, bukan volumenya, nilai. Iya, nilainya. Oke. Ya Ustadz, Baik. terima kasih banyak Ustadz. Al-Fatihah bi anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastur auratana wa yashfi amradana wa yuslih balana wa yutahhir qulubana wa yaqdi duyunana wa yassir umurana ala hadhihi niyyah Amin. بالشفاء والعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu. Terima Sekali kasih lagi, banyak Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Barakallahu. Jangan kemana-mana Ustadz. Dia Ya. Stay at home. stay at home. Iya, stay at home. Udah tamat Palestina aja, udah. Apa? Dah, habis. Udah tamat habis. Udah tamat ya Pak. Udah. Udah. Palestina udah habis. Udah tamat. Palestina habis sejarahnya.
Dian. Ya. Ya Ustaz, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Sama-sama Bunda. Ya. Sama-sama. Aku pengen nanya videonya Pak Ustaz. Dona, terima kasih rekamannya. Ibu-ibu yang mau rekaman Pak Ustadz minta Dona tapi melalui email. Ya, Bagus rekamannya, hasilnya bagus, ceritanya jelas. Tapi Oh, pakai boleh email, minta nggak ya? bisa pakai WA. Makasih Kirim Dona. emailnya. Waduh, Dona udah canggih. Dona pintar. Dona keren Dona, keren. Pakai Google Drive ya Tante. Kirim email Wis ke kan dia Dona. ikut kemarin, Wis. Iya. Wis minta Don, jadi minta kamu sama Dona aja ke email. mau dong Dona, Tante Dona. Ya Tante. Iya. Kirim emailnya aja Uniwis. Tante kirim email Tante ya ke Dona ya. Ya, siapa yang ikut? Download dulu ya, jauh. Makasih ya, Nak. Kemarin ya Pop. Oh, Wis di Pak Media. gitu. Assalamualaikum Gak kedengeran semuanya. suaranya putus-putus. Wis. Ngajarin Tante Wis Tante. Wis. Assalamualaikum semuanya. Jajain dong. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Dona. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Terima kasih.